Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kita perkenalan lagi dulu ya, soalnya ada yang baru nanti kita juga perkenalan yang baru, soalnya yang kemarin kan Yunita Sari sedang mengalami musibah, sedang terkena kecelakaan. Mari kita doakan dulu ya bersama-sama agar Yunita Sari cepat sembuh. Amin. Nah, baik, doa di dalam hati mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, di sini bisa perkenalan dulu member baru. Silahkan, siapa nama dan asal sekolah. Nama saya Yoga Pangestu, sekolah di Alman Surya. Baik, jadi namanya Yoga dan sekolah di Alman Suriah. Biasa ada nama panggilan khusus nggak? Yoga. Yoga, baik, dipanggilnya berarti Yoga. Di sini Yoga kemarin, Yoga apa kira-kira? Aduh, maaf tadi ada gangguan. Baik, kira-kira permasalahan, apa kamu mempunyai permasalahan yang menghambat diri kamu? Punya. Kira-kira apa itu, bisa kamu ceritakan di sini? Saya suka terlambat sekolah. Baik, jadi kamu suka terlambat sekolah ya. Kemarin di sini Ricky bercerita bahwa dirinya suka bermain games dan kecanduan bermain game ya. Seperti itu ya, kemarin kita sudah membahas itu. Dan jadi sekarang kira-kira apa kamu ada saran buat Ricky? Karena dia suka bermain games berlebihan, apakah itu menurut kamu baik atau tidak? Tidak. Tidak ya, memang. Oh iya, sebelumnya Yoga, apakah boleh ikut direkam? Boleh. Ya baik, ini hanya sebagai dokumentasi saja. Lalu tenang saja Yoga, di sini semua yang kita bicarakan akan terjamin kerahasiaannya, dan kamu bisa menceritakan apapun yang kamu ingin ceritakan ataupun berkomentar tentang permasalahan teman-teman atau memberikan saran pada teman-teman yang lain. Terus di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana kamu diskusi ini harus dengan sukarela, dengan karena kamu memang kesini tanpa paksaan apapun. Baik, apakah dia mengerti? Mengerti. Baik, kira-kira apakah Yoga sudah mengenal Ricky dan ini Dila? Sudah. Sudah, baik. Baik, sekarang kan tadi kan kemarin tuh permasalahannya tentang kecanduan bermain game. Kira-kira menurut apakah ada komentar lagi untuk Ricky tentang dirinya yang kecanduan bermain game? Tidak. Tidak. Yoga, Enggak. bagaimana? Tidak? Tidak. Apakah kamu ada saran kalau misalkan si Ricky harus lebih baik atau seperti apa? Ada. Apa? Silahkan. Ricky harus berhenti bermain game. Oh baik, Ricky harus berhenti bermain game ya. Apakah bila ada saran lagi? Tidak. Baik, kira-kira baik, sebelum kita memulai tahap bertanya-tanya untuk bertanya perubahan dan yang lain-lain, sekarang bagaimana kalau kita bermain game? Baik, apakah setuju? Kok biar semangat, kenapa ini tidak semangat sekali ya? Setuju. Setuju. Baik, sekarang kita masih sama bermain games konsentrasi, dimana saya akan menjelaskan dulu cara permainannya.
Nah, yang pertama saya akan bilang kepala, pundak, lutut. Ketika lutut sampai lutut aja. Ketika saya bilang kepala, sama kayak kemarin, ketika saya bilang kepala tapi saya memandang punggung, kalian harus beri kepala. Kalau saya berbilang kaki tapi tangan saya di sini, Lutut. kalau saya bilang pundak tapi tangan saya di sini, kalian harus di sini. Apakah dimengerti? Dimengerti yoga? Mengerti. Balik kita tes dulu ya, coba. Yuk. Kepala, pundak, lutut. Baik, seperti itu. Kira-kira apakah ada saran untuk yang salah harus digimanain? Ditanya soal apa itu? Cita-cita. Oh baik, ditanya soal cita-cita lagi ya. Oke. Baik, kita bisa mulai permainan ini. Bisa. Baik, tarik nafas dulu ya sebentar. Baik, saya akan mulai ya. Pundak. 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 Lutut. Kepala. Pundak. Kepala. Lutut. Lutut. Kepala. Wah, ini jarangnya salah, gimana dong? Ganti permainan. Ganti permainan, oke. Gimana kalau misalkan main tebak profesi? Seperti apa itu? Baik, seperti apa tebak profesi? Misalkan saya berbicara kepada kamu dan kamu mempraktek. Misalkan saya bilang soal pekerjaan ya, saya bilang polisi, kamu harus memperagakan ke teman kamu, tapi tidak boleh berbicara, hanya boleh memperagakan badan saja. Apakah dimengerti? Nah baik, kita melakukan permainan itu aja ya. Iya. Bagaimana strateginya? Apa sudah seperti ini? Apa mau diubah? Sudah. Seperti itu. Nah, baik. Berarti saya akan mulai dari Dila ya. Saya akan membisik dan Yoga ke sana hadapnya. Ricky juga sama ke sana. Nah, kamu hanya boleh menoel terus memperagakan. Yoga tidak boleh melihat. Peragakan lagi ke Yoga. Nah, Yoga bisa menebak. Apakah sudah bisa tebak? Profesi apa itu? Pekerjaan apa? Silakan. Bebas menentukan, coba kalau peragakan lagi. Pekerjaan apa itu? Dokter. Ya, benar. Benar, dokter. Allah. Malah dia ya. Terus sejak kapan kau menyukai kucing? Sudah lama, dari kelas 2 Oh, sudah lama. Oh, baik. SD. SD. Baik, sekarang kita mulai yang kedua ya, cluenya. Ada ke sana.
melukis. Apa kamu juga pelukis? Baik, salah. Jawabannya adalah guru. Anjir. Karena ini adalah permainan berkelompok, berarti kalian harus menyebutkan cita-cita dan hobi kalian semuanya masing-masing. Baik, bisa dimulai dari mana dulu? Dari yoga dulu, silahkan. Cita-cita dan hobi. Cita-cita saya mau menjadi tentara. Baik, tentara laut apa udara? Udah Udara. Hobi main bola. main bola. Baik, sekarang Ricky. Cita-cita saya jadi polisi. Hobi Bulu tangkis. Dila. Cita-cita saya pembisnis, hobi saya lebih ke seperti ngurus kucing kayak gitu aja sih. Baik, jadi hobi Dila adalah mengurus kucing ya. Nah, tadi yoga berbicara kalau yoga mempunyai permasalahan tentang suka telat ke sekolah. Kira-kira yoga kalau telat kayak gitu kenapa? Karena saya tidurnya malam. Malam. Silahkan siapa tahu yoga mau ngobrol bahasa Sunda nggak apa-apa. Jadi karena tidurnya malam. Biasanya apa yang membuat kamu tidur malam? Menonton TV. Nonton TV. Apa itu setiap hari? Enggak. Berarti kalau terlambat itu setiap hari atau enggak? Enggak. Berapa biasanya seminggu berapa kali terlambat? 3 kali. Itu udah jadwalnya 3 kali. Oh baik. Ini jadwalnya terlambat 3 kali. Kenapa bisa terjadwal gitu? Apakah ada film yang diminati, yang disukai? Apa? Film apa? Susana. Oh, Susana. Wah, seram sekali ya Susana. Kira-kira teman-teman apakah ada yang mau mengomentari permasalahan yoga? Lebih ke disiplin aja sih ya, kalau misalkan kayak kemarin juga membagi waktu gitu kan. Karena kalau misalkan mungkin kalau misalkan mau begadang ini bisa aja malam minggu, atau misalkan sekarang mah mudah ya kayak di YouTube, terus di aplikasi-aplikasi video seperti itu ya. Baik, bagaimana yoga? Apakah menurut kamu saran itu sudah cukup? Apa ada lagi? Cukup. Baik, kalau saran dari saya mungkin yoga harus bisa mengatur waktu yoga ya, benar seperti yang Dila bicarakan, harus bisa mengatur yoga waktu antara sekolah dan menonton TV. Apalagi kan sekolah itu penting ya. Kira-kira menurut kalian sekolah penting tidak? Penting, Seberapa penting? sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Baik, kemarin Dila juga menceritakan tentang permasalahan Dila yang suka menunda tugas ya. Iya. Kira-kira itu menunda tugas seperti apa? Kalau misalkan kayak kuliah gitu kan, ngerjain tugas tuh kayak udahlah nanti aja pas kalau udah mau deadline-nya gitu kan, ya ditunda-tunda aja gitu. So kayak karena emang kayak males juga gini itu sih. Baik, jadi menurut Dila ya karena menunda tugas karena suka males aja gitu. Kadang ada juga yang kayak ini tuh belum dipahami banget gitu, jadi harus ngiriin dulu referensinya dulu, harus nonton video gitu yang ada pembelajarannya seperti itu. Baik, apa ada yang ingin mengomentari permasalahan Dila tentang menunda tugas? Apakah menurut kalian itu bagus?
Tidak. Tidak. Nah, baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan Dila? Harus mengerjakan dulu PR. Baik, harus mengerjakan dulu PR. Menurut Riki, Sama sih, harus mengerjakan PR, jangan bermalas-malasan. baik. Kira-kira apakah kalian juga ada saran untuk masalah yoga? Ataukah ada yang memberitakan saran atau apa yang harus dilakukan yoga? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kira-kira oh ya kemarin kita membahas permasalahan Ricky ya yang tentang kecanduan game online. Kira-kira kalian tahu nggak bahayanya kecanduan game online itu apa? Kalau misalkan waktu itu sih ada beritanya ya, kayak misalnya merusak saraf juga. Sampai yang waktu itu beritanya itu sampai dibawa ke rumah sakit jiwa kalau nggak salah mah. Itu kan kayak udah kecanduannya tuh udah terlalu parah sampai merusak saraf seperti itu. Menurut saya itu sangat-sangat apa ya, udah sangat-sangat bahaya gitu. Kalau misalkan kita emang main videonya tuh nggak diatur. Baik, kira-kira menurut yoga apa bahayanya bermain game online yang berlebihan? Ya kira aku sih ini membahayakan sekali. Membahayakan sekali ya. Ya, Apa yang membahayakannya? karena kecanduan. Baik, jadi membahayakan karena kecanduannya. Baik, saya akan coba apa menurut Ricky kecanduan game online itu berbahaya? Bahaya, berbahaya. Berbahaya seperti apa? Merusak mata. Apakah Ricky sudah merasa sekarang itu merusak mata Ricky? Enggak sih. Baik, kira-kira apakah ada perubahan yang Ricky rasakan ketika kemarin kan teman-teman juga kan ngasih saran ke Ricky kalau misalkan harus mulai mengatur waktu. Apakah Ricky sudah melakukan hal tersebut? Iya, saya sudah melakukan. Oh, baik, jadi Ricky sudah melakukan hal tersebut dengan mengurangi jam waktu permainan main game. Baik, dari yang sudah saya searching ya, saya sudah cari di Google, banyak banget ternyata bahaya-bahaya kecanduan game online, seperti bahaya pada kesehatan mata seperti yang Rizky bicarakan, dan bahaya pada kesehatan mental juga, dan bahaya juga dengan itu kalau misalkan sekarang itu kalau udah kecanduan game itu bisa kena penyakit mental, dan itu udah ada sendiri namanya juga udah ada gitu kan. Nah itu namanya itu adiksi, karena game online itu berarti adiksi game online. Terus bisa kena gangguan penglihatan sebenar, terus ya bakalan merusak kegiatan kita juga sehari-hari gitu, karena emang itu kan kurang bagus, Merusak juga, sosial kita juga. iya, merusak sosial ini. Daripada kita memain game, mending kita bersosialisasi dengan ramah. Apakah kalian suka bersosialisasi atau ngobrol sama tetangga-tetangga? Suka. Kira-kira di lingkungan rumah kalian itu seperti apa? Ramai atau Sepi sih ya kalau di lingkungan saya. sepi? Kalau Ricky Alhamdulillah, ramai. rame. Oh baik. Yoga Ya kadang-kadang ramai, kadang sepi. baik. Kira-kira apakah di lingkungan kalian ada yang juga kecanduan game online, anak-anak atau apa? Tidak. Tidak sih kalau di saya. Tidak ya. Baik, kira-kira menurut apakah kalian semua mempunyai gadget?
punya. smartphone atau HP? punya. Punya. Baik, kira-kira menurut Dila ya, menurut Dila apa sih manfaat gadget yang atau manfaat HP yang paling positif? Kalau misalkan memang paling positif ini ya, kayak misalnya ngebantu kita ngerjain tugas juga, ngerjain ini ngerjain tugas-tugas yang misalkan kita tuh nggak paham arti dari maksudnya, kan sering ada arti yang bahasa Inggris apa yang nggak kita ngerti gitu yang ilmiah, karena kan itu juga ngebantu kita juga, terus ngebantu kita buat kenal juga sama orang-orang yang di luar sana gitu. Jadi kita tuh bukan hanya kenal hanya sekitaran kita aja, sekitar yang lingkungan kita saja, tapi kan juga bisa berkenalan dengan misalkan orang-orang luar negeri ataupun luar kota. Baik, kalau menurut Riki apa positif yang mempunyai gadget selain tadi itu negatifnya? Kan kalau itu juga negatifnya bermain handphone, game online itu ya negatif ya, bahaya. Berarti kalau menurut Riki positifnya itu seperti apa? Bisa mencari info-info yang baru di gadget, info-info yang Melihat penting, berita mungkin ya. melihat berita, bisa apa lagi ya, banyak sih positifnya. Baik, saya kira di kalangan teman-teman Riki itu masih pada suka bermain game bareng. Pada masih suka. Baik, tapi apa kalau misalkan main game gitu Riki suka ikut? Sekarang sudah enggak, Sudah berarti Sudah jarang. gamenya sudah jarang. sudah jarang. Oh baik. Kira-kira kalau misalkan Riki dan teman-teman bermain game bareng-bareng gitu, bermainnya di mana itu? Di samping-samping rumah. Oh baik, jadi semua teman-teman itu tetangga ya? Iya, nah. Baik. Berarti Riki bermain game dengan teman-teman karena tetangga juga dan karena memang dekat juga ya. Iya. Baik, kira-kira apakah ada teman Riki atau teman dekat Riki yang perempuan atau yang laki-laki yang kira-kira ngomong Riki kamu udah berlebihan, yang berkomentar seperti itu? Enggak ada. Nggak ada. Berarti mungkin karena semuanya juga sama ya, masih bermain game online. Kira-kira apakah Riki udah pernah melihat kayak secara langsung bahayanya tuh kayak gimana? Ada yang matanya gini atau gitu? Tidak. Oh Belum. belum. Iya. Baik, berarti kan tadi juga fungsinya positifnya internet atau smartphone itu bisa mencari ya, men-searching. Nah, berarti itu juga bisa men-searching apa dampak dari bermain game online atau adiksi bermain game online yang berlebihan. Nah, kalau menurut Yoga apa manfaat positifnya bukan bermain game online, mempunyai Gadget. HP gitu? Mempunyai HP, saya bisa nelpon, SMS. Enggak, santai saja, santai. Tidak perlu kaku Yoga, tenang. Kita di sini enjoy aja, nggak usah merasa kaku, jadi santai aja karena ini kan cuma hanya dokumentasi saya saja dan tidak akan disebar luaskan. Jadi Yoga bisa santai aja. Maaf ya kalau misalkan kita melaksanakan sesi konseling ini di ruangan yang seadanya, karena ya memang kan kondisi kita rumah juga jauh-jauh, dan udah gitu jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Soalnya kan sekarang lagi bahaya COVID ya. Kira-kira kalian ada takut atau gimana
bukan takut COVID, takut terkena COVID enggak? Iya. Pasti takut. Kira-kira takut. apa yang sudah kalian lakukan biar enggak biar jauh lah dari itu gitu? Pakai masker, Ke masker, terus jaga jarak. jaga jarak, Cuci tangan. cuci tangan. Nah, berarti di sini semuanya udah paham kalau misalkan untuk menghindari atau mencegah COVID itu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, terus memakai masker juga. Dan ini apa, menjaga pola makan. Iya, menjaga pola makan sih biar imun kita nggak gampang terkena ya. Ini bisa segala pokoknya di sini sekarang bisa segala macam dibahas karena kita juga kan masih saling tahap pengenalan ya. Jadi biar semakin dekat, semakin kenal dan semakin nggak kaku, relax aja. Apa mau bermain games lagi biar relax, biar kita membahas permainan game ini, membahas tentang kecanduan ini lebih relax. Gimana, apakah mau main game atau cukup? Jadi kita membahas aja tentang kecanduan game. Ya sudah, membahas aja. Membahas kecanduan game ya. Baik, kira-kira apa dari Riki yang mau Riki sampaikan tentang kayak memberitahukan kalau bermain game terlalu lama tuh nggak boleh gitu atau gimana? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Oh, nggak ada yang mau Riki sampaikan. Maaf ya, ada gangguan lagi. Biasa ini kan karena tempat seadanya, jadi ada aja gangguannya. Terus relax aja, silahkan. Ini ada cemilan, saya punya cemilan, silahkan. Ada kuaci dan ada makanan. Jadi biar lebih relax juga, biar lebih relax di kamera juga, biar nggak terlalu kaku. Jadi kita lemesin aja. Baik, apakah yang ada yang ingin Riki sampaikan kepada teman-teman semua atau kepada teman-teman Riki yang terdekat gitu, kalau misalkan kita harus udah cukup gitu bermain gamenya? Ya untuk yang bermain game jangan terlalu banyak bermain gamenya, jangan lupa waktu. Harus ingat waktu kalau bermain game. Kira-kira waktu yang bermain game yang paling bagus itu berapa jam dalam sehari? Ya sejam lah paling banyak, paling gede. Iya paling lama. Paling lama mungkin ya. Kalau menurut Yoga gimana? Yoga ini santai-santai aja, diem-diem aja. Apakah Yoga masih membutuhkan apakah kira-kira Yoga ada komentar? Ada, Apa? Silahkan. harus dikurangi main gamenya. Dikurangi main gamenya, dari main jamnya mungkin ya, jam waktunya. Kira-kira Yoga ada saran untuk diri Yoga sendiri nggak? Biar Yoga nggak telat. Enggak, Gitu kayak gitu. Kan kata Yoga harusnya sebenarnya masalah ini tuh ada sangkut pautnya dengan masalah kalian juga, tentang mengatur waktu. Intinya dari permasalahan ini kalian harus bisa mengelola waktu dengan baik. Seperti Dila yang menunda tugas, itu kan waktu ya, sayang kalau misalkan kita buang-buang percuma aja gitu, sayang. Terus kayak Riki yang bermain game, kan sayang kalau misalkan kita cuma ya main game aja, main game itu kan ya sayang. Bisa lah kita gunakan dengan waktu dengan baik. Jadi di sini juga kita bisa belajar menggunakan waktu dengan baik. Terus permasalahan Yoga yang suka mengabaikan waktu, misalnya membuang-buang waktu dengan menonton TV, jadi membuat Yoga terlambat ke sekolah. Itu kan juga menjadi permasalahan ya untuk diri kalian. Kira-kira
apakah kalian sudah mulai menyadari sadar akan apa yang kalian lakukan sekarang itu salah atau enggak sih gitu Teh? Salah. Sadar salah gitu. Sadar. Kira-kira apakah kalian ingin merubah? Ingin. Tapi kan kalau misal merubah kayak gitu pasti butuh Butuh waktu. ya memang Bertahap. pasti butuh proses ya, semuanya nggak langsung kita bisa langsung berubah kita yang kita inginkan gitu kan. Kira-kira apa yang akan yoga lakukan biar yoga nggak terlambat lagi? Aku Santai mengurangi aja, nonton santai. TV aja. Jadi yoga akan mengurangi mungkin jadi nonton TV-nya di waktu kayak liburan ya, atau libur Sabtu Minggu biasanya Malam libur. minggu Oh, baik. Biasa apakah kalian suka membantu orang tua? suka Kira-kira apa? mencuci piring, Baik, mencuci piring. Terus Mencuci baju. mencuci apa kamu sekarang? memotong rumput. Memotong rumput ya, jadi kita di sini enjoy aja ya, nggak usah selalu kaku juga kan, harus tetap senyum. Bisa kalau mau nyemil aja, silahkan. Baik. Kira-kira tadi Ricky biasanya kalau main game gitu biasanya Ricky apakah ada idola yang Ricky idolakan? Ada Oh, kira-kira siapa itu? BTR Luxi. Oh, BTR Luxi, banyak tahu deh itu siapa ya. Iya, Apa itu, dia pemain apa? pemain PUBG. Oh, pemain PUBG. Kira-kira apa menurut Ricky ada nggak sih sisi positif bermain game itu, ada nggak? Iya, positifnya bisa ngebawa nama Indonesia ke seluruh dunia. Oh, baik. Itu kayak gimana kok bisa membawa nama baik cuma gara-gara main game? Ya, ikutan lomba. Baik, karena ikut lomba ya. Lomba apa biasanya kayak gitu? Lomba PUBG. PUBG itu Iya, itu bermain di game. itu diikuti oleh negara Indonesia aja atau berbagai negara? Berbagai negara, seluruh negara. Oh, seluruh negara. Berarti mungkin karena Ricky juga ada termotivasi dari situ ya bermain game. Oh, baik. Kalau kayak gitu mungkin kan kalau setahu saya ya, pasti juga yang pemain yang kayak pro kayak gitu, bahkan kan teman saya juga ada yang mengikuti yang menjadi pemain yang yang membanggakan Indonesia seperti itu. Tapi mungkin dia tuh, saya suka lihat update-annya sih kayak mengatur waktu, ada jam-jam di olahraga, jam latihan untuk bermain game. Mungkin Ricky bisa mau tetap bermain game tapi dengan cara yang diganti, seperti mungkin seperti yang Ricky tonton. Bisa. Kira-kira apakah Ricky juga ingin seperti si BTR Luxi. BTR Luxi itu cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Biasanya kalau game-game itu ada ceweknya nggak? Ada, iya ada. Ada. Baik. Oh, kira-kira kalau misalkan kira-kira di umur kalian segini, kalian udah pada punya pacar belum? Belum. Atau teman dekat? Banyak. Atau teman dekat perempuan laki-laki? Perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki, mungkin ada yang teman dekatnya hubungannya lebih dari pertemanan biasa, biar lebih menyemangatkan kalian sekolah atau memotivasi. Bisa kan berarti sekarang banyak ya sisi positif dan negatifnya bermain game, seperti yang sudah Ricky bilang ya. Negatifnya tidak boleh berlebihan, sisi positifnya masih banyak game-game yang
game-game yang bisa membanggakan nama Indonesia ya, seperti yang Ricky bicarakan. Kalau misalkan main game aja kita bisa jadi terkenal, bisa jadi mengharumkan nama bangsa, ya itu mungkin sisi positifnya Ricky. Tapi Ricky sudah berbicara bahwa Ricky aduh aku capek bentar. Ricky sudah berbicara bahwa Ricky sudah mulai mengurangi ya, seperti itu ya, Iya, mengurangi bermain game. Silakan makan aja, sok. Gak usah malu-malu. malu. Terasa tadi juga mau makan aja, kenapa sekarang malu-malu? Jadi Ricky tuh udah di sesi ini, Ricky juga udah merasa bahwa banyak yang dia rasa itu berubah dalam diri dia, seperti sudah bisa mengatur waktu, udah bisa lebih baik ya, seperti itu. Mau baik azan dulu ya. Ya silakan makan dulu. Soalnya ini kan lagi azan juga. Kita tunggu azan dulu ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Tadi hobi kamu apa? Hobi aku ngurus kucing. Ngurus kucing. Baik, mungkin bisa mengembangkan hobi-hobi juga ya sekarang, biar lebih positif, biar tidak bosan juga di rumah. Kalian masih sekolah dalam keadaan daring? Iya. Daring atau udah langsung sekolah? Daring. Oh daring ya sekarang. Apakah sudah ujian? Sudah. Ujian apa itu? UTS atau? Kalau saya UTS. UTS ya, UTS semua ya. ya masih sama ya. Oh ya udah baik. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang dan berbincang-bincang dengan saya dan mengikuti konseling kelompok ini ya. Terima kasih. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tentang progres atau perubahan-perubahan yang sudah kalian lakukan dengan sudut pandang orang lain ya, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di minggu selanjutnya ya.
Bye.